Lalu Nabi Isa alaihi salam mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya bahwa ada satu nabi lagi yang insya Allah akan berkenan mengabulkan doa beliau. Siapa itu wahai Nabi Isa? Cobalah kalian untuk datang kepada Khatimul Anbiya, penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir itu, maka datanglah mereka menjumpai Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, lihatlah keadaan kami yang sudah lelah, lunglai, sengsara, kepedihan, merasa kepedihan di tempat ini. Kami memohon, meminta pertolongan kepadamu, kiranya engkau berkenan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempercepat pengadilan di yaumil mahsyar ini. Maka apa kata Rasulullah? Pada saat itu Rasulullah yang menceritakan kisah itu kepada para sahabatnya, beliau tersenyum melihat para sahabatnya. Lalu Rasul bersabda di kala itu kepada sahabatnya. Apa kata beliau? Sesungguhnya setiap nabi mempunyai doa yang mustajab, doa yang mustajab kepada Allah. Maka apabila mereka meminta kepada Allah, Allah langsung mengabulkan kepada mereka. Namun nabi-nabi terdahulu sudah memintakan itu kepada Allah, satu permintaan yang akan dikabulkan. Namun aku menangguhkannya, memohon kepada Allah untuk meminta satu permohonan saja, yaitu dapat menyelamatkan kalian, dapat menyelamatkan umatku nanti di yaumil mahsyar kelak. Maka gembiralah para manusia kala itu ketika Nabi mengatakan seperti itu. Apalagi di saat itu Nabi mengatakan, wahai manusia, tunggulah, aku akan datang kepada Allah dan memohon kepada Allah untuk mempercepat pengadilan di yaumil mahsyar ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini, dalam khutbah yang singkat ini, khatib akan menyampaikan mengenai kehidupan di yaumil mahsyar kelak, yang mana syafaat baginda Nabi Muhammad yang akan kita harapkan di yaumil mahsyar kelak. Pada suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup bersama para sahabat. Beliau pernah berkumpul kepada para sahabat dan beliau langsung meriwayatkan, langsung mengatakan, bercerita, menyampaikan kepada para sahabatnya bagaimana gambaran nanti ketika manusia telah berakhir hidupnya seluruhnya di dunia, maka suatu ketika nanti akan dikumpulkan Allah di yaumil mahsyar, yaitu pada hari seluruh manusia berkumpul. Bukan hanya umat Nabi Muhammad saja, mulai dari generasi awal, mulai dari umatnya Nabi Adam sampai kepada kita umat yang terakhir, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu, bayangkan bagaimana banyaknya manusia pada zaman itu dan bagaimana luasnya yaum mahsyar itu. Tidak akan bisa kita bayangkan bagaimana luasnya, lapangnya, penuhnya manusia pada waktu itu. Umat Nabi Muhammad saja sudah banyak seperti ini, apalagi umat-umat pada zaman Nabi terdahulu, 24 Nabi yang lain. Begitu banyak manusia yang berkumpul pada saat itu. Di sini saja kalau kita bayangkan manusia yang berkumpul di antrian, manusia yang berkumpul di pasar-pasar, sudah sesak kita, sesak nafas kita. Bagaimana nanti di yaumil mahsyar, bagaimana keadaan kita? Maka Rasul menggambarkan pada saat itu manusia akan merasakan pedihnya, panasnya, teriknya pada hari itu, karena matahari diibaratkan sejengkal dengan mereka, begitu panasnya. Bayangkan begitu dekatnya matahari dengan manusia pada saat itu. Apa tidak mungkin mereka pasti akan mencari sesuatu hal yang dapat menyelamatkan mereka, bahkan bisa mempercepat mereka melewati di mahsyar itu. Maka pada hari itu Rasulullah menceritakan bahwa nanti sekelompok manusia akan terus mengadu, akan terus meminta pertolongan. Bahkan satu orang yang berbicara meminta pertolongan terdengar oleh kuping-kuping manusia yang lain. Bahkan tidak ada satupun manusia di kala itu, apabila ada satu orang meminta tolong,
maka seluruh manusia mendengar apa yang diucapkannya. Saking dekatnya telinga-telinga manusia pada zaman itu. Maka bakal ada satu kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meminta pertolongan pada zaman mereka hidup ada nabi. Maka pada saat itu Nabi Adam, mereka mendatangi Nabi Adam, wahai Nabi, engkau adalah abul bashar, engkau kakek buyutnya para manusia, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat yaumil mahsyar ini. Yaumil mahsyar ini, maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kamu sudah melihat bagaimana kami di sini menanggung siksa pedihnya, panas, terik, siksa, tidak ada minum, tidak ada apapun, hanya menahan, hanya menunggu pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikala itu Nabi Adam pun tunduk merenungkan dan berkata kepada sekelompok itu, wahai manusia, pada hari ini Allah pun murka kepadaku. Di masa hidupku aku melanggar perintah dari Allah untuk tidak menyentuh pohon itu, lalu aku melanggarnya dan aku memakannya. Maka di saat itu aku merasa malu untuk berjumpa kepada Allah atas dosa yang telah kulakukan dahulu. Maka sekelompok itu pun terdiam, dan Nabi Adam langsung mengatakan, jika kamu ingin meminta tolong kepada Nabi, maka cobalah datang kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dia juga adalah Nabi dan Rasul Allah, termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi yang diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang memiliki kekuatan, ketangguhan, kesabaran di masa hidupnya. Lalu mereka pun datang kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, lihatlah keadaan kami, maka dari itu minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat pengadilan di yaumil mahsyar ini. Maka apa kata Nabi Nuh? Wahai manusia, sesungguhnya aku pun malu untuk bertemu kepada Allah karena dosa yang kulakukan dahulu. Aku tidak sanggup untuk membawa istriku, bahkan anakku, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ini, apabila kalian meminta kepadaku, maka aku pun tidak sanggup dan malu untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kulakukan. Nabi Nuh pun terdiam, sekelompok manusia itu pun terdiam. Lalu Nabi Nuh pun mengatakan alternatif, cobalah kalian jumpai Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan mengabulkan permintaan beliau. Maka datang mereka kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, seperti apa yang mereka katakan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, begitu juga mereka katakan kepada Nabi Ibrahim. Lalu apa kata Nabi Ibrahim? Wahai manusia, sesungguhnya aku juga pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dosa berbohongku. Walaupun sebenarnya itu betul, tapi tetap itu bohong, dianggap dusta oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun dilihat oleh manusia. Apa itu wahai Nabi Ibrahim? Sebagaimana kalian ketahui, pada zamanku aku yang telah menghancurkan para patung berhala-berhala pada zaman itu. Lalu apa kata mereka? Dan mereka bertanya kaum kafir kepadaku, siapakah yang menghancurkan patung kami ini wahai Ibrahim? Lalu Nabi Ibrahim dengan mengangkat tongkatnya dan mengarahkan kepada patung yang kecil, itulah yang menghancurkan patung kalian. Padahal sebenarnya akulah yang menghancurkan patung itu. Beliau tidak mengatakan, hanya beliau mengatakan itulah yang menghancurkan patung kalian. Yang pada hakikatnya Nabi Ibrahim ingin menunjukkan bahwa dia menghancurkan patung itu dengan tongkatnya, walaupun dia mengarahkan tongkatnya kepada patung yang lebih kecil. Maka mereka pun terus mencari usaha, wahai Nabi Ibrahim, kepada siapakah kami lagi bisa meminta tolong? Cobalah kepada Nabi Musa. Nabi Musa, datang mereka kepada Nabi Musa. Begitupun jawaban Nabi Musa, bahwasanya aku malu untuk memohon kepada Allah, bahwa aku pernah ingkar, tidak memenuhi janjiku, tidak mematuhi persyaratan yang telah diberikan kepadaku, yaitu pada saat aku melakukan perjalanan kepada Nabi Khidir. Maka dari itu Nabi Musa pun tidak bisa untuk memohonkan kepada Allah. Lalu terakhir, Nabi Musa menyarankan datang kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka datanglah kepada Nabi Isa. Begitu juga
Nabi Isa mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa berdosa aku. Kenapa? Karena pada zamanku, bahkan aku sudah meninggal pun, para umatku sebagian yang kafir menganggapku sebagai Tuhan. Lalu Nabi Isa alaihi salam mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya bahwa ada satu nabi lagi yang insya Allah akan berkenan mengabulkan doa beliau. Siapa itu wahai Nabi Isa? Cobalah kalian untuk datang kepada Khatimul Anbiya, penutup para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir itu, maka datanglah mereka menjumpai Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, lihatlah keadaan kami yang sudah lelah, lunglai, sengsara, kepedihan, merasa kepedihan di tempat ini. Kami memohon, meminta pertolongan kepadamu, kiranya engkau berkenan menjumpai Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat pengadilan di yaumil mahsyar ini. Maka apa kata Rasulullah? Pada saat itu Rasulullah yang menceritakan kisah itu kepada para sahabatnya, beliau tersenyum melihat para sahabatnya. Lalu Rasul bersabda di kala itu kepada sahabatnya. Apa kata beliau? Sesungguhnya setiap nabi mempunyai doa yang mustajab, doa yang mustajab kepada Allah. Maka apabila mereka meminta kepada Allah, Allah langsung mengabulkan kepada mereka. Namun nabi-nabi terdahulu sudah memintakan itu kepada Allah, satu permintaan yang akan dikabulkan. Namun aku menangguhkannya, memohon kepada Allah untuk meminta satu permohonan saja, yaitu dapat menyelamatkan kalian, dapat menyelamatkan umatku nanti di yaumil mahsyar kelak. Maka gembiralah para manusia kala itu ketika Nabi mengatakan seperti itu. Apalagi di saat itu Nabi mengatakan, wahai manusia, tunggulah, aku akan datang kepada Allah dan memohon kepada Allah untuk mempercepat pengadilan di yaumil mahsyar ini. Maka Rasulullah pun datang kepada Allah di bawah arasy, bersujud beliau di situ menghadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tunduk. Lalu pada saat itu terdengarlah suara oleh beliau, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa suara yang muncul pada saat itu? Wahai Muhammad, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, maka mintalah kepada Allah, maka akan langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak berdoa, tidak menyampaikan doa, wahai Allah, wahai Tuhanku, selamatkanlah manusia yang berkumpul di yaumil mahsyar pada hari. Tidak. Perkataan Rasulullah persis seperti ketika Rasulullah ketika wafat. Ketika hendak wafat, itulah yang diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diulang dari Rasulullah itu? Beliau hanya mengatakan, ummati, ummati ya Rabb. 3 kali, persis seperti dikatakan ketika beliau hendak wafat, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku ya Rabb, umatku ya Rabb. 3 kali. Hanya itu yang dikatakan Rasulullah. Maka seketika itu, maka terdengarlah lagi oleh suara, wahai Muhammad, kembalilah ke tempat itu dan bawalah separuh dari umatku untuk separuh dari umatmu untuk masuk ke surga, yaitu hanya umat yang tidak dilakukan hisab kepadanya. Begitu terdengar suara itu, maka masuklah sebagian dari kelompok umat pada waktu itu, sebagian dari kelompok manusia yang pada saat itu mereka bebas dari hisab dikarenakan amal mereka di waktu hidup di dunia, amal soleh mereka lebih banyak, bahkan menutupi kesalahan-kesalahan yang kecil pada diri mereka. Maka berlangsunglah pengadilan itu. Sebagian dari manusia tanpa hisab langsung masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian manusia lagi dihisab dengan amal kebaikannya, dengan amal keburukannya. Maka pada waktu itu manusia yang sedikit amalnya bahkan banyak dosanya, maka langsung dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Rasulullah menyaksikan itu. Apakah Rasulullah berhenti di situ saja? Tidak. Rasulullah melihat umatnya masih ada yang masuk neraka. Maka waktu itu Rasulullah pun datang lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud, menundukkan kepalanya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan lagi, ummati ya Rabb,
ummati ya Rabb, sampai 2 kali, tidak 3 kali. Ummati ya Rabb, umatku ya Rabb. Hanya itu yang beliau ucapkan. Lalu terdengarlah suara, wahai Rasulullah, angkatlah kepalamu dan mintalah lagi kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan. Maka Rasulullah dikala itu, maka Rasulullah mendengar suara, wahai Rasulullah, maka masukkanlah umatmu ke dalam surga, umat yang di dalam hatinya ada iman di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji sawi. Masya Allah, Allahu Akbar. Ketika datanglah syafaat itu, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan hanya bukan umat Nabi Muhammad, tapi seluruh manusia sebelum Nabi Muhammad pun juga mendapatkan keringanan syafaat itu. Begitu mulialah, begitu besarlah syafaat Nabi Muhammad, bukan hanya berlaku kepada umatnya, tapi juga berlaku kepada manusia yang meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah khatimul anbiya, penutupnya para nabi. Maka dikala itu masuklah manusia yang hanya sedikit imannya, hanya kecil imannya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, sampai kosonglah neraka itu dari umat-umat yang hanya sedikit imannya kepada Allah. Neraka hanya dipenuhi oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, sebagaimana Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, mereka akan di neraka jahannam, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, itu adalah tempat-tempat yang seburuk bagi mereka. Maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Di dalam doa beliau menangguhkan untuk kita untuk dapat menyelamatkan kita ketika di yaumil mahsyar kelak. Bahkan kita mampu dimasukkan oleh Rasulullah ke dalam surganya Allah apabila dengan iman yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman yang kita miliki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti sunnahnya. Maka apa syaratnya? Para ulama menyampaikan 2, salat dan salawat. Maka salat sebagai puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat sebagai puncak kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salat dan salawat ini adalah sebagai kunci utama untuk kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan, dimasukkan, dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam surganya Allah dengan syafaat beliau. Maka jangan lupa salat dan salawat selalu kita rutinitaskan di dalam kehidupan kita selama kita hidup di dunia. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua dan dapat kita manfaatkan, dapat kita laksanakan, dapat kita menjadikan iktibar di dalam khutbah ini, dapat menjadi amal bagi kita, dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.